Selamat malam rekan-rekan semua. Masyarakat Filsafat Indonesia malam ini akan kembali mengadakan kolokium mingguan yang akan disampaikan oleh Bang Devri dengan topik dialektika teori dan praksis dalam terang filsafat pragmatisme Richard Rorty. Saya akan bacakan dulu sedikit pengantar, seperti yang ditulis Bang Devri juga di WhatsApp yang sudah beredar ya. Saya lihat ternyata itu dari bagian introduction buku yang paling populer yang pernah ditulis Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature. Para filsuf biasanya berpikir tentang disiplin mereka sebagai urusan pertanyaan atau urusan mempersoalkan hal-hal yang dianggap abadi, ya, pertanyaan-pertanyaan abadi. Permasalahan-permasalahan yang muncul segera setelah orang melakukan yang disebut refleksi. Beberapa persoalan yang muncul ini misalnya antara manusia itu apa dan diri yang lain atau other beings itu apa. Dan itu terkristalisasi di dalam pertanyaan yang menyangkut hubungan antara pikiran, mind, dan tubuh, the body. Problem-problem lain menyangkut misalnya legitimasi tentang klaim atas pengetahuan. Dan itu terkristalisasi lagi-lagi di dalam persoalan tentang pondasi-pondasi pengetahuan. Upaya untuk mencari pondasi ini adalah lewat jalan menemukan sesuatu tentang apa itu pikiran. Dan sebaliknya, filsafat sebagai disiplin dengan demikian melihat dirinya sebagai upaya untuk menggarisbawahi atau membongkar klaim-klaim atas pengetahuan yang biasanya dibuat oleh sains, oleh moralitas, oleh seni, atau oleh agama. Tentu hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks kemunculan new science ya, atau sains baru setelah Francis Bacon sampai dengan abad sekarang. Kita melihat bahwa kemajuan sains empiris yang menjadi pertanyaan apakah masih mungkin terjadi klaim-klaim epistemologi yang sifatnya seperti Descartes, di mana mengetahui berarti mencerminkan atau terkait dengan korespondensi. Pada malam hari ini, topik tersebut akan dipertajam oleh saudara Devri dengan mengangkat pemikiran Richard Rorty yang mengafirmasi adanya kutub yang memperantarai pertemuan antara filsafat yang teoritis dengan yang praktis. Meski demikian, model dialektika di dalam pragmatisme Rorty perlu dibaca sebagai solusi alternatif dari pencarian struktur penghubung yang mentematisasi makna teori dan praksis. Rorty tidak menganggap sama sekali bahwa dialektika yang dibangunnya adalah solusi yang mutlak atas persoalan-persoalan yang tadi disebutkan, perennial problems. Karena itu dia kenal sebagai sosok pribadi yang anti metode dan anti esensialis. Dialektika yang digagas Rorty bukan diktum yang terlampau dogmatis, tapi menjadi diskursus yang terbuka. Atau di dalam chapter terakhir dalam Philosophy and the Mirror of Nature itu, percakapan antar umat manusia, gitu ya. Dan itu membuka kita, mengundang kita pada perdebatan-perdebatan yang konstruktif. Bang Devri terlahir dengan nama Petrus Fidelis Ngo, kita panggil saja Devri, Bang Devri, terlahir di Lekebay, Januari 98, dan Bang Devri menyelesaikan sarjana filsafatnya pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif, Le Dalero, tahun ini, tahun 2022. Selamat ya, sudah lulus nih Bang Devri. Komunitas, afiliasi komunitasnya adalah komunitas Aletheia Le Dalero. Pendidikannya pernah menempuh SMP dan SMA Seminari Maria Bunda Segala Bangsa di Maumere, menempuh novisiat Santo Yosef Nenu di Atambua, dan Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Le Dalero. Sekarang Bang Devri menjadi tenaga pengajar di Sekolah Menengah Atas Katolik Santo Yakobus Rasul di Lewo Leba. Berorganisasi sebagai Ketua Komunitas Sastra Kotak Sampah di Nenu, Wakil Ketua Komunitas Aletheia Le Dalero, dan kemudian menjadi Ketua Komunitas Aletheia tersebut. Banyak terlibat dalam riset kebudayaan bersama komunitas KH, dan
terakhir sebagai Sekretaris Senat Mahasiswa IFTK Ledalero. Beberapa publikasi karya dan penghargaan, pernah menerbitkan antologi puisi berjudul Jendela Sunyi, dan pernah menjadi juara 1 kompetensi menulis esai sastra Fakultas Budaya Universitas Andalas, Sumatera Barat. Juara 2 sayembara menulis opini Akademika Ledalero, dan tahun ini juga sudah berhasil menerbitkan antologi puisi berjudul Perjalanan Menjadi Puisi. Malam hari ini kita beri kesempatan antara 35 sampai 45 menit untuk Bang Devri menyampaikan pemikirannya tentang dialektika teori dan praksis dalam terang filsafat pragmatisme Richard Rorty. Setelah itu nanti kita akan buka 2 sesi tanya jawab masing-masing 3 penanya, dan lalu kita akan diskusikan. Kita akan coba memperpanjang percakapan antar umat manusia. Silakan Bang Devri. Ini udah bisa dilihat, Mas? Sekarang sudah. Boleh Sudah, diperbesar, silakan Bang. Oke, siap, Mas. Oke, selamat malam untuk kita sekalian. Selamat malam, Bang. Pada tempat pertama, saya sampaikan ucapan terima kasih untuk terima kasih untuk Mas Hendar yang sejak awal sudah memacu saya untuk terlibat di MVI. Gitu. Oke, yang kedua, malam hari ini saya coba membawa kita untuk mengenal lebih jauh tentang sosok Rorty, teristimewa tentang gagasannya terkait dengan dialektika. Gitu. Tadi Mas Hendar sudah beri pengantar sedikit. Judul yang saya tawarkan untuk diskusi kita malam ini yaitu dialektika teori dan praksis dalam terang filsafat pragmatisme Richard Rorty. Sebenarnya judul ini itu sama dengan judul yang saya tawarkan saat saya mengerjakan skripsi kemarin, sudah disidang juga waktu bulan Juni. Kita ke slide berikut. Oke, ke slide berikut, Mas. Oke. Pertama pengantar. Tadi judul besar tadi sudah dialektika teori dan praksis dalam terang filsafat pragmatisme Richard Rorty. Saya memulainya dengan satu pengantar demikian. Menurut saya, sejarah perkembangan filsafat adalah suatu sejarah pertentangan. Mengutip William James dalam bukunya yang terbit tahun 75, halaman 11, sejarah filsafat sebagian besar adalah bentrokan tertentu. Jadi saya tadi sudah beberkan pada pengantar, pada latar belakang, bahwa sejarah perkembangan filsafat itu sebuah sejarah pertentangan. Dan saya kutip William James dalam bukunya yang terbit tahun 75, halaman 11, dia katakan bahwa sejarah filsafat itu sebagian besar adalah bentrokan tertentu dari temperamen manusia. Jadi untuk memperkuat tesis itu, William James mengajikan 2 tipe filsafat, yakni tipe filsafat yang tender-minded dan tipe filsafat yang talk-minded. Pada tipe filsafat yang tender-minded, itu James menyebut beberapa, sebagai misal, rasionalisme, dan memperlawankannya dengan empirisme pada kolom talk-minded, intelektualisme dengan sensasionalisme, dan optimisme dengan pesimisme, monisme dengan pluralisme, dogmatisme dengan skeptisisme, dan yang terakhir yang saya tambahkan, itu filsafat teoritis dan filsafat pragmatis, filsafat teoritis dan filsafat praktis. Lalu, saya meminjam ide dari C. Kohler-Bloch yang mengatakan bahwa pertentangan filsafat, sebagaimana kemudian dialami ilmu pengetahuan dan seni, itu merupakan bentuk perluasan daya-daya kehidupan yang mengungkapkan diri dalam kecenderungan semua organisme untuk berkembang, berbuah, dan menjadi. Slide berikut. Untuk memperjelas pengantar tadi, saya coba menyajikan sebuah peta diskursif tentang tendensi negara tertentu dalam mempelajari filsafat.
Sekitar tahun 70-an, terjadi sejumlah diskusi dan perdebatan hangat di Prancis antara Michel Foucault, Jacques Derrida, Francis Lyotard, dan sejumlah pemikir postmodern dengan pemerintah Prancis atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pokok debatnya adalah tuntutan para pemikir agar porsi mata pelajaran filsafat ditingkatkan di sekolah-sekolah. Tahun 74, Jacques Derrida mengorganisir sebuah kelompok bernama GREB yang fokus meneliti pengajaran filsafat di sekolah-sekolah. Kelompok ini menganjurkan agar berbagai macam prasangka buruk terhadap filsafat sebaiknya dihindarkan. Sebagai misal, filsafat Jerman pernah dituduh terlampau idealis dan tertutup. GREB kemudian mengajukan tanggapan bahwa filsafat sesungguhnya tidak bersifat monoteistis dan melulu teoritis. Oke, berikut. Kalau tadi kita lihat di Prancis, sekarang saya mengajak kita untuk lihat perkembangan filsafat di Amerika. Bertolak belakang dengan kejadian di Prancis, sebuah kejadian lain menimpa negara Amerika. Pada tahun 87, Alan Bloom dalam sebuah buku berjudul The Closing of the American Mind menyajikan sebuah refleksi atas kegagalan demokrasi dan sistem pendidikan di Amerika. Bloom sampai pada kesimpulan bahwa kegagalan demokrasi memiliki akar persoalannya dengan model pendidikan di Amerika. Sebagai contoh, Cornell University tidak lagi memperhatikan ilmu-ilmu sosial dan humaniora, terutama filsafat berpikir manusia dari zaman ke zaman. Mereka lebih berkonsentrasi pada minat dan kejuruan para siswa. Konsekuensinya, para mahasiswa menjadi begitu tertutup dengan bidang-bidang mereka. Eksklusivitas sikap terhadap disiplin humaniora menyata dalam kegagalan pendidikan tinggi untuk menanamkan nilai demokrasi dan membina moralitas para mahasiswa. Bloom menyimpulkan betapa pendidikan tinggi telah menggagalkan demokrasi dan merusakkan jiwa para mahasiswa kita saat ini. Berikut. Pertanyaan untuk kita, apa yang mau dikatakan dari dua situasi tadi? Saya mengatakan demikian. Pada satu sisi atau pada satu masa, filsafat sangat menekankan aspek teoritis dan pada masa lain, dominasi praksis menjadi sangat kuat. Yang kedua, kedua disiplin tersebut saling bertentangan karena mengusung ideal dan prinsip berfilsafat yang berbeda. Pada ranah filsafat teoritis, terbentang sejumlah konsep filosofis yang abstrak, esensialis, idealis, rasionalis, dan absolut. Richard Rorty pada tahun 79 dalam buku yang tadi disentil oleh Mas Sendar mengungkapkan bahwa pandangan ini sesungguhnya lahir dari anggapan bahwa filsafat selalu mendiskusikan persoalan yang abadi dan kekal serta muncul segera ketika sesuatu direfleksikan. Berbeda dengan filsafat teoritis, filsafat praktis justru lebih tertarik pada hal-hal konkret dalam kehidupan manusia. Filsafat praktis memahami dunia sebagai medan yang membantu manusia mengekspresikan diri dan mengeksplorasi dirinya secara utuh. Tuntutan filsafat praktis terletak pada tindakan konkret yang membantu pemenuhan diri subjek secara otentik. Filsafat praktis mengembalikan manusia pada kesadaran bahwa dirinya adalah subjek yang ada di dalam dunia atau being in the world. Subjek menjadi salah satu elemen yang memenuhi konsekuensi subjek berdiam dalam keagungan kontemplasi teoritis, tetapi harus terlibat dalam aktus hidup nyata. Berikut. Bagaimana kita berasumsi? Pertentangan antara filsafat teoritis dan filsafat praktis adalah sebuah pertentangan yang selalu hadir dalam setiap diskursus filsafat. Sebentar kita akan kenal itu di dalam pembahasan berikutnya. Keduanya berada dalam tegangan yang saling menegasi satu sama lain. Jika dibiarkan, maka orang cenderung mendewakan yang satu, artinya mendewakan yang teoritis atau mendewakan yang praktis, sambil sekaligus juga menyepelekan yang lain. Resiko paling banter yang dapat muncul, yaitu bahwa orang akan meninggalkan filsafat karena terkesan kaku dan membosankan.
Butuh dialektika untuk membangun sinergi antara corak filsafat teoritis dan praktis. Di sini, dialektika dapat menjadi jalan untuk menghubungkan atau mengembangkan filsafat menjadi lebih kuat. Berikut. Oke. Kita masuk rumusan permasalahan, mungkin bisa di-skip rumusan permasalahannya. Oke, tujuan penulisan bisa dibaca secara pribadi juga. Oke, di batasan studi. Nah, di batasan studi, saya ingin kita kenal sama-sama apa yang akan saya bahas di sini. Batasan studi yang saya buat di sini ada 2, dan ini bertolak dari kesulitan yang saya dapat ketika mendalami teks-teks filsafat dari Rorty. Jadi sebelum saya bahas tentang batasannya, perlu kita ketahui dulu kesulitan dalam mendalami teks-teks filsafat Rorty yang saya alami. Pertama, kesulitan pertama adalah perkenalan dengan tradisi filsafat yang melatar belakangi pemikiran Rorty. Ketika membaca karya-karya Rorty, penulis sesungguhnya dihadapkan pada bentangan diskursus filosofis yang kompleks dan rumit. Buku Philosophy and the Mirror of Nature yang terbit tahun 79 misalnya, merupakan analisis historis struktural dari diskursus filsafat sejak zaman Yunani kuno, abad pertengahan, modern, dan postmodern. Buku ini juga buku-buku selanjutnya menampilkan sebuah dialektika lintas disiplin ilmu yang kaya, serempak kompleks, dan rumit. Kedua, gaya berfilsafat Rorty. Dalam menyajikan sebuah persoalan, Rorty lebih cenderung membiarkan pembacanya menemukan kutub-kutub yang menghubungkan setiap makna dibanding memberi sintesis final yang menohok dan selesai. Gaya berfilsafat semacam ini tampaknya rumit dipahami jika tidak melalui proses analisis yang tepat. Yang ketiga, keterbatasan teks filsafat yang menulis tentang karya-karya Rorty. Ini juga diakui oleh Mas Hendra kemarin dan Ibu Juventia Prisca Lumbang, kami sempat diskusi kemarin dari soal keterbatasan teks filsafat yang menulis tentang karya Rorty. Setidaknya dalam penelusuran penulis, teks-teks filsafat Rorty belum ada yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sejumlah artikel dan jurnal yang menulis pemikiran Rorty hanya berisi analisis tematis terkait beberapa pokok pemikiran filsafat Rorty. Dengan mempertimbangkan kerumitan-kerumitan tersebut, maka penulis berusaha memberi batasan tertentu dalam skripsi ini. Setidaknya ada 2 batasan utama. Pertama, penulis hanya fokus menjelaskan tentang proses dialektika antara teori dan praksis dalam filsafat pragmatisme Richard Rorty. Yang kedua, dengan berpedoman pada judul dan fokus pembahasan di atas, maka tema-tema semisal sains, psikoanalisis, dan kekuasaan atau hegemoni yang juga disinggung Rorty dengan sendirinya luput dari tinjauan penulis. Meskipun demikian, penulis merasa perlu berkenalan dengan tema-tema ini agar mengetahui secara benar keseluruhan pemikiran Rorty. Lanjut. Oke, kita masuk ke bab 2, Richard Rorty dan filsafat pragmatisme. Pertama, kita kenal dulu biografi Richard Rorty. Saya cukup menitik beratkan kepada satu hal di poin paling terakhir, itu soal keluarga Rorty. Saya katakan di situ, Rorty lahir dari sebuah keluarga yang terpelajar, aktivis demokrat sosial, penulis, penganut reformis kiri, dan pembela pemikiran Trotsky melawan komunisme Stalin. Skip. Oke. Ini bisa kita baca secara pribadi soal Rorty mempelajari Plato, lalu kemudian dia berkuliah, dan terakhir dia memiliki istri. Ini kita bisa pelajari, kita bisa baca secara pribadi. Mungkin saya baca sedikit di bagian kembali dulu. Oke. Sejak berusia 13 tahun, Rorty telah membaca teks Plato dan Nietzsche. Baginya, kedua orang ini, Plato dan Nietzsche, tidak mungkin benar, tetapi pasti ada cara untuk melihatnya sebagai pelengkap, bukan hanya saling bertentangan. Oke. Jadi benih-benih Plato dan Nietzsche itu sebenarnya sudah ada dalam diri Rorty sejak kecil. Lanjut. Karir, dia menjadi dosen dan kemudian profesor, lalu terakhir itu menjabat sebagai
pemimpin Departemen Sastra Komparatif di Universitas Stanford, California. Oke, lanjut. Oke, tradisi pemikiran yang mempengaruhi Rorty. Kalau kita baca buku-buku Rorty, kita akan temukan bahwa Rorty akan singgung banyak nama di sana gitu. Mulai dari filsuf Heraklitos sampai Dewey. Lalu kemudian Rorty juga belajar tentang filsafat prosesnya Alfred North Whitehead dan positivisme logis dari John Austin, Gilbert Ryle, dan Strawson. Lalu berikut, Rorty juga membaca Wittgenstein, terkhusus pemikirannya tentang philosophical investigation. Oke. Tapi pada khususnya, semua yang dipelajari itu Rorty sendiri merasa kurang puas gitu. Merasa kurang puas karena para filsuf itu, filsuf-filsuf yang sebelumnya dipelajari, itu hanya sekedar memberi analisis terhadap tema tertentu dalam filsafat, tetapi tidak berkonfrontasi langsung di dalam tema-tema itu. Maka kemudian Rorty memilih untuk berpindah kepada filsafat pragmatisme. Di sana, dia berkenalan dengan 3 filsuf pragmatis gelombang pertama Amerika, yakni pertama C.S. Peirce, yang kedua William James, dan yang ketiga John Dewey. Oke. Menurut Rorty, dari ketiga filsuf pragmatis ini, dia menaruh hati lebih kepada filsuf yang dua dari terakhir, yakni filsuf William James dan John Dewey. Sementara Peirce itu Rorty kurang mendapat perhatian dari Rorty gitu. Oke. Bagi Rorty, antara James dan Dewey merupakan panduan terbaik untuk memahami dunia modern yang kita miliki. Dan ini adalah pertanyaan untuk mengingatkan, untuk menempatkan pragmatisme ke dalam bentuk yang lebih baik setelah 30 tahun bersifat super profesional. Oke, lanjut. Oke, William James dan John Dewey, saya cukup kutip satu hal. Pertama dari William James. William James, konsepnya tentang pragmatisme yang paling kita kenal adalah apa yang dia sebut sebagai yang baik bagi kita untuk kita percaya. Pragmatisme adalah what is better for us to believe. Oke, itu menurut William James. Sementara itu konsep lanjutan bisa kita baca di situ. Lalu yang kedua, menurut John Dewey, istilah pragmatis bagi Dewey itu mengacu kepada segala bentuk pemikiran, segala pertimbangan reflektif hanya kepada konsekuensi sebagai hasil dari pengujian final. Jadi ada kemiripan, tapi juga ada pembeda di situ. Coba kita baca cermat di situ, kita akan tahu kemiripannya di mana, pembedanya di mana. Itu 2 hal kunci yang mau saya bahas dalam pragmatisme dari kedua filsuf ini. Kita lanjut. Oke, publikasi karya. Rorty menerbitkan puluhan buku, juga ratusan artikel dari tahun 55 sampai tahun 2005. Oke, lanjut. Ini bukunya. Kemudian artikelnya ini. Ini saya sebut cukup beberapa artikel, tapi ditulisnya dari tahun 55 sampai 2005. Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke bagian 2.4, filsafat pragmatisme Richard Rorty. Soal definisi saya pikir kita kebanyakan sudah tahu dan mungkin bisa baca secara pribadi di situ. Tapi saya tekankan satu hal di sini adalah pragmatisme dalam pandangan Rorty dan teman-teman, artinya filsuf pragmatis gelombang pertama, itu sebenarnya merupakan aliran filsafat yang berorientasi pada dimensi kegunaan dari sebuah teori. Pragmatisme menegaskan bahwa ilmu pengetahuan harus mampu memberi kontribusi bagi perkembangan hidup manusia. Oke. Lanjut. Oke. 2.4.2 ini penting dan harus kita ketahui bersama. Ini tentang karakteristik pragmatisme Richard Rorty. Ada 4 karakteristik mendasar dalam filsafat Rorty, dan ini disinggung cukup kuat dalam bukunya. Pertama, itu anti-esensialisme, yang kita sebut sebagai anti-esensialisme. Pertama, sebelum kita mendalami lebih jauh, saya perlu menjelaskan juga bahwa untuk mengerti atau memahami tentang karakteristik pragmatisme Rorty, maka kita perlu menempatkan kritik Rorty atas filsafat modern. Itu harus kita tempatkan paling pertama. Untuk mengenal karakteristik filsafat Rorty. Pertama, anti-esensialisme. Penolakan Rorty terhadap esensi filsafat modern
mengafirmasi posisi pragmatisme sebagai aliran yang ingin membongkar diskursus seputar kebenaran, moralitas, dan bahasa sebagai kajian utama filsafat. Rorty menentang etos epistemologi Barat yang mengejar esensi yang berambisi memperoleh kebenaran. Saya kutip dalam buku James Tartaglia tahun 2007, halaman 204. Secara spesifik, sebagaimana disinggung Rorty sendiri, semangat esensialisme yang ditolak Rorty adalah teori kebenaran korespondensi. Anti-esensialisme Rorty turut berbobot anti-representasionalisme. Saya kutip dalam artikel dari Ibu Juventia Priscilla Lumbang tahun 2018, halaman 268. Berikut 2422 anti-epistemologi. Tadi pertama anti-esensialisme, berikut anti-epistemologi. Filsafat sebagai epistemologi merupakan pencarian struktur yang tetap sebagai fondasi yang mendasari pengetahuan, budaya, dan kehidupan. Suatu struktur yang diletakkan secara a priori oleh pikiran subjek atas dayanya yang istimewa dalam merepresentasikan realitas. Jadi ini Rorty sudah omong sudah dari jauh hari, dari tahun 78 dia sudah menulis ini. Oke. Penolakan Rorty terhadap epistemologi berarti suatu sikap anti metode. Kosakata praktis lebih mendasar daripada kosakata teoritis. Aksi lebih mendasar daripada kontemplasi. Dan berdasar pada keutamaan praktis, tuntutan kebenaran telah menemukan basis justifikasinya dalam khazanah pemikiran. Oke, lanjut. Oke. Bung Rangga bisa. Oke, berikut 2.4.2.3. Karakteristik yang ketiga, kontingensi dan falibilitas kebenaran. Upaya keras yang dibuat para filsuf modern sesungguhnya merupakan suatu langkah menyingkirkan keterbatasan atau kontingensi ini saya pikir kita setuju. Jadi upaya keras yang dibuat pada filsuf modern itu melupakan batasan dari pengetahuan, seolah-olah melampaui keterbatasan itu. Sebaliknya pragmatisme saya lanjut, Mas. Kesadaran mengenai aspek keterbatasan, seperti yang saya katakan tadi, itu berarti sama dengan mengatakan bahwa pengetahuan dapat saja salah atau falibel. Mengakui kemungkinan dapat salah berarti bahwa dunia niscaya tidak akan pernah memiliki dasar kebenaran yang tetap, absolut, universal, tak terpatahkan, dan final sebagai standar baku orientasi dan penilaian dalam hidup manusia. Berikut 2.4.2.4 orientasi kepada dimensi praktis konkret. Penelitian tentang manusia, hidup dan dunianya yang direduksi kepada upaya membongkar realitas atas asas representasi realitas yang akurat sudah harus dihentikan dan sebaiknya harus mulai terarah kepada kajian faktor kegunaan. Orientasi kepada dimensi praktis konkret mengarahkan subjek untuk berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Yang melakukan sesuatu karena didorong oleh usaha memenuhi kebutuhan hidupnya dan bukan dipaksakan oleh standar normatif epistemologis tertentu. Oke, lanjut. Bab 3, kita masuk ke bab inti, dialektika teori dan praksis dalam terang filsafat pragmatisme Richard Rorty. Pertama, 3.1, saya coba membeberkan sketsa perdebatan teori dan praksis yang menurut saya itu merupakan sejarah kesalahpahaman dan status nilai. Titik tolak perdebatan yaitu bahwa apa yang kita sebut sebagai teori hari ini
itu umumnya berhubungan dengan apa yang oleh Aristoteles sebut sebagai hidup kontemplatif. Dan apa yang kita sebut praksis memiliki bentuk asli dalam analisis Aristoteles sebagai kehidupan politik. Jika kontemplasi berurusan dengan hidup refleksi, maka politik dalam maksud Aristoteles terkait erat dengan usaha membangun tatanan polis. Di dalam polis, individu dapat mencapai eudaimonia, yaitu kondisi umum kesejahteraan atau well-being, atau suatu kondisi orang yang hidup dengan baik atau living well. Oke, terkait hal ini, kita sebentar akan diantar untuk mengenal bahwa sebenarnya dalam filsafat Yunani, teristimewa dalam filsafat Aristoteles, itu tidak ada perdebatan antara teori dan praksis. Lalu kemudian perdebatan itu terjadi kapan? Nanti akan dijelaskan kemudian. Oke. Sementara itu, teori diperlakukan atau teori diperlukan untuk membuahkan praksis dan bukan supaya applicable, dapat diaplikasikan atau diterapkan untuk suatu kehidupan praksis. Jadi, kedudukan teori dan praksis sesungguhnya sudah berada dalam satu kesatuan yang saling mengandaikan. Orang Yunani menganggap teori dan praksis sebagai dua dimensi hidup dari manusia yang satu dan sama, dan keduanya dijalankan tanpa saling mengecualikan. Oke, lanjut. Jika demikian, pertanyaan kita, mengapa teori dan praksis masih harus diperdebatkan? Setelah saya menggali genealogi perdebatan antara teori dan praksis, saya temukan sebenarnya akar utama juga bisa jadi dari dualisme Plato. Dualisme Plato, pikiran dipisahkan dari tubuh karena dianggap lebih mulia darinya. Individu tidak boleh terpenjara dalam tubuh, karena jika demikian ia akan terbelenggu oleh keinginan-keinginan sesat. Perdebatan teori dan praksis diamplifikasi pada abad ke-17. Tokohnya diwakili oleh para filsuf modern seperti Descartes, Locke, dan Kant. Ini yang saya katakan tadi. Kapan perdebatan itu makin mencolok gitu. Para filsuf modern cenderung membaca secara keliru status epistemologis antara teori dan praksis. Pemisahan antara teori dan praksis diikuti oleh klaim tentang kebenaran pengetahuan. Sebuah gagasan yang benar selalu diikuti oleh negasi terhadap gagasan yang lain. Individu tidak menjadi seorang yang teoritis sekaligus praktis. Artinya kita cukup teoritis saja atau cukup praktis saja. Gitu. Descartes, rasionalisme atau teori, vis-a-vis Locke, empirisme atau praksis. Itu dalam filsafat modern kita lihat itu. Jadi ada pertentangan antara Descartes sendiri dan Locke. Gitu. Lalu kemudian dalam masa Frankfurt, filsafat dipandang tidak lagi menjadi spektator yang sekedar merenungkan kehidupan, tapi justru bergerak sebagai aktor gitu. Dia tidak kontemplatif lagi, tetapi dia menjadi pelaksana gitu. Dia menjadi aktor dari kehidupan itu sendiri dan menginginkan adanya perubahan sosial. Oke, silakan berikut. Oke, setelah kita kenal tentang sejarah kesalahpahaman tadi, jadi sejarah kesalahpahaman itu jelas tadi bahwa ada pengertian yang salah terkait dengan status antara teori dan praksis dalam filsafat Yunani. Kemudian itu diperbesar dalam filsafat modern pada abad ke-17 oleh Descartes dan kawan-kawan. Oke, 3.2. Kita coba kenal tentang 3 relasi ekstrim teori dan praksis. Oke, pertama, pandangan bahwa teori dan praksis adalah musuh bebuyutan yang saling menegasi. Oke, dalam sejarah perseteruan keduanya, teori akan menghilangkan status praksis dari kajian filsafat yang semakin rasionalistik dan idealistik. Filsafat dipandang semata-mata sebagai pergulatan manusia yang berpikir. Esensi filsafat bertujuan untuk merenungkan dan menciptakan teori yang berdaya membangun kehidupan. Filsafat tidak boleh kembali kepada realitas, sebab jika demikian, ia menyangkali hakikatnya sendiri sebagai ruang kontemplasi kehidupan. Ia harus berteori dan menjauhi semua realitas objektif. Karakter inklusivitas teori, juga sebaliknya praksis, menjadikan filsafat sebagai disiplin ilmu yang rigoristik, hegemonik, dan absolutis. Kedua, pandangan yang menegaskan bahwa teori dan praksis memiliki wilayah kajian yang berbeda sehingga tidak bisa bertemu. Dalam analisis tentang filsafat modern, Rorty menemukan bahwa teori cenderung berurusan dengan persoalan-persoalan seputar rasionalitas dan akal budi manusia. Sementara itu, filsafat praksis mengkaji dimensi pengalaman atau empirisme
benda, materialisme, positivisme, dan semua bentuk pengetahuan yang bertitik tolak dari objek faktual. Singkatnya, praksis bergelut pada tindakan aktif untuk mengubah dunia. Ketiga, pandangan yang mereduksi status teori hanya sejauh ia dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Sifat applicable teori dinilai berdasarkan kesesuaian antara kegunaannya dalam kehidupan konkret. Dalam filsafat modern, persoalan ini bersentuhan erat dengan karakter representasionalisme pengetahuan. Teori hanya bertugas untuk merepresentasikan atau membahasakan kenyataan yang tampak dalam realitas. Bagi Rorty, teori semacam ini tidak lain dari sebuah cermin alam atau the mirror of nature. Dengan mereduksi status teori, hanya sejauh ia dapat diaplikasikan, maka keutuhan teori akan hilang. Selanjutnya, kebenaran dinilai semata-mata sebagai korespondensi antara teori dan praksis. Rorty sebagaimana mengutip Donald Davidson, menyebut bahwa korespondensi adalah sebuah relasi yang tidak memiliki pilihan ontologis. Ia dapat menyangkut beberapa jenis kata untuk beberapa jenis benda. Pendapat ini memperlihatkan sisi lemah dari teori korespondensi. Ketiadaan pilihan ontologis menjadikan korespondensi sebagai teori yang longgar dan serba bisa. Ia bisa membenarkan banyak konsep hanya dari satu teori yang bersifat applicable. Berikut 4.4 dialektika teori dan praksis dalam pragmatisme Richard Rorty. Rorty memiliki definisi yang khusus tentang dialektika. Menurut Rorty, dalam bukunya tahun 89, halaman 78, dialektika adalah upaya untuk memainkan kosakata satu sama lain, bukan hanya untuk menyimpulkan proposisi, tetapi sebagai substitusi parsial dari redeskripsi untuk mencapai inferensi. Dua penekanan penting, yakni pertama, dialektika sebagai permainan kosakata. Tujuannya apa? Tujuannya supaya muncul lebih banyak kosakata alternatif di situ. Yang kedua, dialektika sebagai substitusi parsial dari proses redeskripsi. Redeskripsi akan berujung pada lahirnya manusia ironis dan manusia liberal. Berikut kita kenal 3.3.1 tentang redeskripsi teori. Oke. Redeskripsi teori. Teori sebagai literary genre. Istilah literary genre dipahami Rorty dalam kaitannya dengan kesusastraan. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, maka literary genre adalah sebuah genre literer gitu. Tapi Rorty lebih jauh memahaminya itu dalam konteks kesusastraan. Gagasan ini, hemat saya kemungkinan besar dipengaruhi oleh romantisme yang berkembang pesat di Eropa Barat pada abad ke-18. Para sastrawan, seniman, dan musikus dilihat sebagai orang-orang yang sangat berperan dalam membuka pemahaman manusia terhadap dunia. Nietzsche misalnya mendefinisikan seni sebagai jalan untuk memiliki kebenaran. Dalam usulan terkait literary genre, Rorty juga sedang membuka alternatif diskusi yang menempatkan teks-teks sastra sebagai genre yang penting dalam filsafat, selebihnya ilmu pengetahuan. Rorty membongkar sifat teori yang tertutup dalam metafisika dan epistemologi, serta menyodorkan alternatif lain yang disiapkan oleh teks-teks sastra, semisal novel, puisi, drama, dan parodi. Pengakuan Rorty terhadap keunggulan teks-teks sastra dimulai dengan suatu pandangan psikologistik terkait rasa sakit dan kekejaman yang dialami. Bang Devri suaranya. Oh, mentah lagi. Masuk lagi. Bang Devri, halo? Sudah Mas? Iya Mas. Halo Mas. Oke, silakan lanjut. Oke. 10 menit lagi ya Bang Devri ya. Oke, siap Mas. Rorty katakan begini, dia buat redeskripsi teori. Teori sebelumnya yang dipahami sebagai kumpulan ide, sekarang dipahami Rorty agak lain gitu. Teori adalah sebuah genre literer gitu. Oke. Seperti sudah saya katakan sebelumnya, rasa sakit adalah non-linguistik. Ia adalah apa yang kita miliki sebagai manusia dan mengikat kita dengan binatang yang tidak menggunakan bahasa.
Jadi korban kekejaman, orang-orang yang menderita, tidak memiliki banyak bahasa. Itulah sebabnya tidak ada yang namanya suara kaum tertindas atau bahasa para korban. Lanjut. Lanjut, Mas. Oke, lanjut. Oke, setelah melakukan redeskripsi terhadap teori, Rorty juga melakukan redeskripsi terhadap praksis. Dari sebelum membuat dialektika, dia melakukan redeskripsi dulu. Oke, kembali ke belakang, Mas. Redeskripsi terhadap praksis. Titik tolak Rorty adalah pembacaannya atas persoalan kerja dalam pemikiran materialisme ekonomi Marx. Pertanyaannya, mengapa Marx gagal dalam merumuskan cita-cita materialisme ekonomi? Poin penting yang mau ditonjolkan di situ adalah bahwa dalam pemikiran Marx, praksis itu adalah kerja. Tapi menurut Rorty, praksis yang sesungguhnya adalah tindakan politik. Itu menurut saya atau hemat saya hampir sama dengan pemikiran dari mazhab Frankfurt, Horkheimer, Adorno, dan kawan-kawan. Oke. Pemikiran Rorty tentang politik itu sesungguhnya mengambil inspirasi dari pemikiran Dewey. Dewey katakan, kesuksesan demokrasi justru diukur dari relasi timbal balik antara individu dengan sesama dan interaksi di tengah masyarakat. Setiap individu berada dalam ruang politik. Tindakan politik dapat hadir sebagai sarana untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Berikut. Oke, lanjut, Mas. Oke, relasi timbal balik. Ini yang menjadi inti pembahasan kita. Relasi timbal balik atau dialektika antara ke belakang dulu, Mas. Ini yang menjadi inti pembahasan kita di sini. Relasi timbal balik antara teori dan praksis. Setelah teori itu diredeskripsi oleh Rorty, lalu praksis diredeskripsi juga. Sekarang bagaimana Rorty melihat ada benang merah atau ada relasi timbal balik antara keduanya? Pertama, bagi Rorty, teori dan praksis dalam pemikirannya itu memiliki kedudukan yang saling mengandaikan. Sebagai literary genre, teori berperan membangkitkan imajinasi dan menciptakan kosakata-kosakata baru guna mendukung komunikasi di ruang publik politik. Imajinasi berperan menjadi daya dorong untuk meningkatkan kepekaan dan sense of belonging dalam diri setiap individu. Oke, berikut Rorty. Lalu kemudian menyebut apapun yang dapat dilakukan filsafat untuk sedikit membebaskan imajinasi kita. Semuanya untuk kebaikan politik. Karena citra yang lebih bebas dari masa sekarang, semakin besar kemungkinan bahwa praktik sosial di masa depan akan berbeda dari praktik di masa lalu. Jika teori berperan memberi pencerahan terhadap tindakan politik, maka sebaliknya, tindakan politik mencerminkan status nilai bahasa dan metafora. Tindakan politik adalah bahasa yang representasional dan bersifat lebih persuasif. Melalui tindakan politik, bahasa diberi pemaknaan yang baru. Ia tidak menyangkut apa saja, tetapi terarah pada kualitas tindakan tertentu. Rorty dalam buku William M. Curtis menyebut bahwa masyarakat akan lebih manusiawi, progresif, dan menarik jika kita menjadikan pengembangan kapasitas imajinatif kita sebagai tujuan utama budaya liberal. Lanjut. Lanjut, Mas. Oke, lanjut, Mas. Oke, kedua. Oke, kembali dulu, Mas. Kembali, Mas, ya. Kedua. Oh, kembali ke belakang, Mas. Ya. Kedua. Oh. Oke. Kembali, Mas, kembali ke belakang. Mundur satu slide ke belakang, Mas. Iya. Kedua, relasi antara teori dan praksis akan menghasilkan sebuah konsep yang saya beri nama etika pragmatis. Lanjut, Mas. Lanjut, yang ini lanjut. Slide yang ini. Oke. Etika pragmatis merupakan cara pandang pragmatisme untuk membedah persoalan-persoalan etis dalam hidup bersama. Etika pragmatis merangkum kesadaran tentang diri yang kontingen. Rorty menyebut bahwa kesadaran tentang kontingensi hanya dapat terwujud dalam sosok manusia ironis liberal. Ia adalah manusia yang meragukan pandangannya sendiri, juga kritis terhadap berbagai anasir yang kontroversial dan problematis. Manusia ironis liberal membutuhkan sebanyak mungkin pengenalan imajinatif dengan kosakata alternatif, tidak hanya untuk pengembangan dirinya sendiri, tetapi untuk memahami penghinaan yang sebenarnya dan mungkin dari orang-orang yang menggunakan kosakata alternatif
itu. Oke, berikut. Ini diagram tentang dialektika antara teori dan praksis. Kalau teman-teman bisa baca di situ, saya coba buat keterangan. Teori atau T sebagai aliterasi genre dan praksis atau P sebagai tindakan politik atau TP membantu individu untuk merefleksikan keutuhan dirinya dalam kesatuan dengan orang lain. Fokusnya akan terarah pada pembentukan etika pragmatis dalam praksis solidaritas terhadap sesama. Model etika pragmatis membangkitkan harapan sosial atau sosiolog akan masa depan yang lebih baik. Dari dialektika di situ, teman-teman lihat ada irisan ini. T atau AG mengiris P atau TP pada keterangan situ, itu menghasilkan EP gitu. Nah, irisan di situ. Ada terjadi irisan. Bukan himpunan, itu irisan. Oke. Bisa lanjut? Nanti dibaca kembali. Oke, eksplorasi dialektika, teori dan praksis. Ini bagian terakhir dari bab isi 3.4 eksplorasi dialektika dan dialektika teori dan praksis. Pertama, adanya pembentukan filsafat pengajaran. Bagi Rorty, filsafat tidak dikembangkan dari bentuknya sebagai disiplin ilmu yang sistematis atau filsafat sistematis, melainkan sebagai filsafat pengajaran. Dalam filsafat sistematis, para filsuf berusaha menggali makna dari sebuah objek secara mendasar dan menyeluruh. Berbeda dengan filsafat sistematis, filsafat pengajaran merupakan bentuk filsafat yang lebih komprehen dan sesuai dengan esensi pengetahuan sebagai medan yang terbuka terhadap berbagai perbedaan interpretasi. Filsafat pengajaran tidak menggali kedalaman epistemologi atau metafisika, melainkan berupaya memahami kompleksitas realitas, memahami kaitan realitas yang satu dengan yang lain, melalui pengertian yang seluas-luasnya dan sekaya mungkin. Filsafat pengajaran hendak menjaga dorongan keheranan manusia agar tetap terbuka lebar yang bahkan dapat dirangsang oleh puisi sekalipun untuk memastikan nilai kepercayaan dan kebenaran yang bermanfaat bagi hidupnya. Jadi ini eksplorasi pertama, pembentukan filsafat pengajaran. Saya pikir ini sebenarnya dalam kaitan dengan teori. Lanjut. Berikut pembentukan Boleh 5 menit diskursus lagi tentang ya, filsafat. Oke, siap Mas. Diskursus tentang filsafat sebagai sarana. Ini ada satu cuitan yang menarik dari Rorty. Dia katakan begini, ketika dulu dipahami bahwa matahari lah yang mengelilingi bumi, lalu kemudian muncul klaim bahwa bumi yang mengelilingi matahari sebagaimana kenyataan sebenarnya dalam perspektif pragmatis, hal itu jangan dimengerti secara representasionis, bahwa pengetahuan manusia mampu mencerminkan realitas dengan akurat sebagai argumen yang teoritis, melainkan karena manusia telah memiliki jenis alat yang lebih baik daripada yang dimiliki para pendahulu, yang memungkinkan pengetahuan manusia lebih maju. Oke? Secara spesifik, filsafat tidak lagi berkutat pada konsepsi-konsepsi representasi untuk mencerminkan realitas dengan tepat akurat sebagai penyelidikan a priori teoritis. Sebaliknya, filsafat dapat dimengerti sebagai suatu cabang dalam jejaring relasi kausal yang mengikat manusia sebagai organisme dengan lingkungannya, yang berfungsi sebagai alat bagi kehidupan. Lanjut, penutup. Oke, penutup kesimpulan. Di kesimpulan, saya perlu menegaskan satu hal ini. Gagasan tentang dialektika yang dibangun oleh Rorty itu berhasil hadir sebagai sebuah pembacaan yang baru terhadap persoalan antara teori dan praksis. Bagi Rorty, teori dan praksis berada dalam satu kesatuan yang dapat bekerja sama secara simultan guna membangun keutuhan pengetahuan. Dengan dialektika, Rorty bermaksud membuat sebuah substitusi parsial yang hanya dimungkinkan melalui proses redeskripsi. Rorty terlebih dahulu melakukan redeskripsi terhadap kedudukan teori sebagai aliterasi genre dan praksis sebagai tindakan politik. Lanjut. Oke, lanjut Mas. Oke. Dialektika antara teori dan praksis dalam pemikiran Rorty akan menghasilkan metode etika pragmatis. Individu yang diterangkan oleh teks-teks sastra dengan mudah memahami bahasa penderitaan, kekejaman, dan kesusahan yang dialami oleh sesama di sekitar. Tindakan politik sebagai ekspresi praksis juga mewadahi tuntutan moral individu. Politik yang sesungguhnya adalah laku solidaritas yang peka terhadap perbedaan sosial, budaya, dan agama. Pertemuan antara literasi genre dan tindakan politik membuka keluar pemahaman tentang solidaritas dan bagaimana ia harus diaktualisasi
dalam kehidupan bersama. Dialektika yang dibangun Rorty dapat dieksplorasi ke dalam dua model, yakni filsafat pengajaran dan filsafat sebagai sarana. Jika filsafat pengajaran dibicarakan dalam konteks teori, maka filsafat sebagai sarana dibicarakan secara khusus dalam konteks praksis. Keduanya saling berdialektika satu sama lain. 3 kelemahan mendasar pemikiran Rorty. Pertama, relativisme nilai kegunaan. Yang kedua, ambruknya subjektivitas. Dan yang ketiga, radikalisasi praksis. Saya butuh waktu sedikit untuk menjelaskan ini. Oke, pertama, soal relativisme nilai kegunaan. Kritik umum terhadap filsafat postmodern, sebagaimana juga pragmatisme yang dikembangkan Rorty, itu berdasar pada asumsi bahwa dunia memiliki pluralitas nilai kebenaran. Tidak ada sebuah kebenaran yang dapat berlaku secara universal, apalagi jika kebenaran itu bersifat filosofis. Masing-masing aspek kehidupan in se mengandung kebenaran. Para filsuf postmodern hendak mengajarkan kepada manusia bahwa klaim kebenaran tunggal dan universal hanya membawa manusia ke dalam lubang persoalan yang baru, alih-alih memang tidak berguna bagi kehidupan konkret. Melalui pragmatisme, Rorty kemudian mengembangkan filsafat yang lebih bermakna bagi manusia. Ia menjadikan filsafat sebagai sarana bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Filsafat harus memberikan nilai guna bagi manusia dalam usahanya untuk bertahan hidup dan berkembang ke arah yang lebih maju. Tepat di sini, persoalan yang terjadi adalah bagaimana Rorty mengukur nilai kegunaan sesuatu. Ini kritik pertama. Yang kedua, ambruknya subjektivitas. Rorty mengkritik fondasionalisme filsafat barat sebagai model berpikir yang menempatkan subjek pada tingkatan tertinggi. Subjek adalah individu yang berpikir atau cogito, yang mampu merumuskan teori pengetahuan. Jika ia menganjurkan keberpalingan pada realitas, maka sekaligus Rorty mengusahakan perubahan pada tatanan hidup masyarakat. Rorty mengganti dimensi subjek dengan dimensi objek. Pragmatisme Rorty adalah usaha manusia historis untuk memberi makna terhadap kehidupan, bukan sebaliknya, usaha manusia rasional untuk berkutat pada teori-teori yang terkesan absolut. Ketiga, radikalisasi praksis. Kritik ini disematkan secara khusus pada pemahaman Rorty terhadap dimensi praksis. Harus diakui bahwa pragmatisme yang dibangun Rorty sejak awal lebih cenderung menempatkan praksis pada posisi atau titik ternyaman, sedangkan teori hanya berlaku jika ia memberi pengaruh pada perubahan tatanan realitas. Oke, sebentar dijelaskan lebih lanjut. Oke, lanjut. Terakhir, saran pertama, bagi para penstudi filsafat, saya berpikir bahwa ini penting dengan mempelajari dialektika Rorty dan belajar tentang pragmatismenya, maka kita akan sampai pada pemahaman tentang redeskripsi diri, pentingnya redeskripsi diri dan pengetahuan. Yang kedua, bagi kampus filsafat di Indonesia, perlu adanya pengembangan pembelajaran filsafat yang lebih mendasar dan komparatif. Itu saya pelajari ketika saya mendalami teks-teks Rorty, di mana Rorty dengan tekun sekali sejak dia kuliah mendalami teks-teks filsafat. Oke. Yang ketiga, bagi diskursus filsafat di Indonesia, saya pikir ini penting. Dalam beberapa bulan terakhir, kita kuat sekali dengan wacana bahwa filsafat Indonesia ini seperti ini, filsafat Indonesia seperti ini. Saya berpikir ini, satu hal yang penting adalah bahwa perlunya membangun dialektika lintas ilmu pengetahuan. Jadi filsafat jangan menganggap diri terlalu tinggi, sehingga menganggap bahwa disiplin ilmu yang lain itu tidak penting gitu. Saya katakan bahwa dialektika teori dan praksis dalam pemikiran Rorty dapat menjadi tawaran menarik untuk diskursus filsafat yang lebih terbuka. Filsafat selalu bersifat terbatas dan dapat saja salah. Ia perlu berbesar hati untuk belajar bersama disiplin ilmu yang lain demi kemajuannya di masa mendatang. Dengan dialektika, filsafat tidak saja membantu individu untuk merenungkan kebijaksanaan, tetapi lebih jauh menyadarkan individu akan pentingnya pengetahuan yang sanggup memanusiakan manusia. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Kita beri aplaus dulu nih, mana nih tanda. Ya. Terima kasih ya. Bang Devri, ini kalau untuk makan malam ini seperti makan steak beberapa piring ini. Artinya untuk ukuran makan malam kan biasanya orang cari yang ringan ya. Tapi yang barusan Bang Devri sampaikan ini seperti satu ujian skripsi filsafat yang diulangi lagi di forum yang lebih luas ya, artinya bukan penguji filsafat. Itu satu. Yang kedua, bukan hanya membahas epistemologi Rorty atau kritik Rorty terhadap epistemologi dalam Philosophy and the Mirror of Nature yang tahun 79, tapi juga Bang Devri melanjutkan dengan pembacaan sampai ke etika pragmatis, itu kan artinya yang kontingensi, irony, and solidarity ya.
Dan mungkin juga yang buku terakhirnya yang ditulis tahun 97 tapi baru terbit di tahun 2007 setelah kematian ya. Setelah kematian, Mas. Ya, pragmatisme sebagai anti otoritarianisme. Ya. Jadi saya kira memang dari sekian banyak buku yang Rorty sudah tulis ya, dan apa yang Anda bahas ini, meskipun Bang Devri coba membatasi topik kajian spesifik dari pemikiran Rorty. Kalau tadi disebut dari tahun 55 sampai 2005 ya, karena Rorty meninggal tahun 2007. Ya. Itu kan panjang sekali rentang waktunya itu. Itu 50 tahun kan. Itu sekitar 50 tahun. Jadi memang sulit untuk memeras pemikiran 50 tahun seorang filsuf yang sedemikian genial ya, sedemikian rajin mencari, mendiskusikan pemikirannya dengan pemikiran-pemikiran lain ya. Itu 50 tahun kalau hanya diberi kesempatan 40 menit memang tidak adil sebenarnya. Tapi ya, Mas. Tapi kita coba saya akan buka sesi tanya jawab ya. Tapi sebelum, silakan kalau ada yang mau ada yang mau raise hand atau lewat chat. Tapi begini, tadi saya sambil, ini nggak apa-apa ya, sambil kalau ada yang mau raise hand. Saya tadi iseng-iseng nyari, karena bukunya kan tebal itu, Philosophy and the Mirror of Nature, itu 400 halaman lebih. Saya coba cari term-term kunci dan pemikir-pemikir kunci yang dirujuk di buku tersebut. Ya. Kata pengetahuan, knowledge, 398 kali. Teori, 324 kali. Epistemologi, 254 kali. Dari ini 3 yang termasuk paling banyak ya disebut dalam buku itu. Itu aja udah ketahuan bahwa memang proyek Philosophy and the Mirror of Nature itu adalah proyek kritik terhadap epistemologi, katakanlah, membangun epistemologi yang baru ya. Kalau pemikir-pemikir yang dirujuk, W.W. Quine 203 kali, Immanuel Kant 197 kali, Descartes 171 kali. Cellar 157, Wittgenstein 110, Davidson 79, Aristotle 77, Heidegger 54. Jadi kita lihat bahwa yang paling banyak dirujuk, paling banyak disebut oleh Rorty dalam Philosophy and the Mirror of Nature itu adalah Quine, Kant, dan Descartes. Cellar sedikit di bawahnya. Itu saja sudah menunjukkan bahwa memang ini proyek Philosophy and the Mirror of Nature itu proyek epistemologi dan kritik terhadap epistemologi barat yang dominan. Saya memang belum sampai selesai membaca buku ini, maupun buku Contingency, Arena in Solidarity, tetapi yang tadi Bang Devri sampaikan kurang lebih membuat saya terkesan gitu ya dengan pemikiran Rorty. Silakan rekan-rekannya yang lain untuk kita mempertajam dan ngobrol-ngobrol ya. Apa istilahnya itu justification, conversation justification ya. Jadi percakapan diskursus itu terjustifikasi karena adanya social practice dan linguistic practice. Gitu ya kira-kira Bang Devri ya. Ini Bang Devrinya apakah keluar lagi atau? Dengar Mas, dengar. Oke, dengar. Oke, baik sip. Ini sudah ada yang resen ini. Muhammad Asidik, silakan Bang Asidik. Ya, terima kasih atas kesempatan. Izin ya, saya ingin bertanya Pak. Pertama, Rorty tadi kan ngekritik epistemologi filsafat barat ya khususnya kan, dari filosof-filosof sebelumnya. Tapi dengan itu dia kan bikin epistemologi baru. Terus yang kedua, saya masih nggak paham ya bedanya antara manusia ironi sama manusia liberal gitu. Apakah keduanya sama atau berbeda atau itu tadi ada dialektika antara keduanya. Apakah kita di satu sisi bisa menjadi manusia liberal atau di sisi lain bisa jadi manusia ironi, atau sebenarnya kita harus berdialektika dengan keduanya gitu. Demikian. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Bung Asidik. Boleh langsung saja dijawab Bang Devri, silakan 2 pertanyaan itu. Oke Mas, bisa dengar suara Mas? Ya, silakan. Oke. Ini pertanyaan yang menarik. Makasih banyak Bung Asidik. Waktu saya baca kritik Manji Susenyo, saya pesimis ini Mas, saya pesimis untuk kerja skripsi lanjut nih. Karena Manji Susenyo punya kritik pertama itu hampir sama begini. Kritik pertamanya bahwa dengan mengkritik epistemologi, Rorty itu membangun epistemologi yang baru gitu. Nah,
Tapi menurut saya kita perlu hati-hati. Kita perlu hati-hati untuk memahami dulu, pertama apa itu epistemologi gitu. Lalu yang kedua, kalau kita lihat tadi saya pakai istilah genealogi kan, aliran pemikiran gitu. Dia punya pemikiran. Menurut saya Rorty tidak membangun epistemologi yang baru. Gitu. Kenapa? Karena pemikiran yang Rorty tawarkan itu sebuah wacana alternatif. Kalau menurut saya lebih tepatnya pakai istilah itu. Bukan bahwa itu sudah yang paling benar, tidak. Dia terbuka pada perdebatan. Dan justru terbuka pada perdebatan, maka tadi yang dikatakan Mas Asidik sebagai epistemologi baru dalam tanda kutip itu juga bisa diperdebatkan atau itu juga sebenarnya masih relatif gitu untuk dibicarakan lagi gitu. Jadi Rorty sama sekali tidak membangun epistemologi baru di situ. Dia justru mengkritik epistemologi yang dibangun pada abad 17 oleh Descartes dan kawan-kawan. Itu untuk pertanyaan, untuk jawaban pertama. Yang kedua, untuk manusia ironis liberal, ya banyak orang cukup keliru untuk memahami ini. Misalnya Manis tanya juga kan di buku itu, Manis Susenyo tanya juga kan, bagaimana mungkin kau sudah bersikap ironis tapi kemudian di kesempatan bersamaan juga bisa bersikap liberal? Itu bagaimana coba? Nah, itu kan ditanyakan juga oleh Prof. Manis kan di dalam buku Etika Abad Modern kalau tidak salah. Pokoknya itu saya lupa. Etika abad 20, oke. Ditanyakan juga di situ. Dan kalau menurut saya, gini, untuk membedakan itu tuh gampang. Gampangnya gini, kalau ironi itu tuh sebenarnya itu tujuannya tuh ke subjek, ke saya gitu, ironi. Nah, ironi itu artinya kau harus bisa meragukan pendapatmu sendiri. Jangan cepat tenggelam dengan atau jangan cepat terlena dengan apa yang kau percayai. Sesuatu yang benar tuh jangan cepat terlena, kau harus kritis gitu. Nah, itu ironi dengan diri. Jadi ironi itu fokusnya ke privat gitu ya. Ironi itu fokusnya ke saya sendiri. Sementara kalau liberal itu artinya keterbukaan diri saya untuk lihat keluar ada nilai lebih tidak, ada nilai plus tidak di luar gitu. Tapi sekaligus juga liberal itu cakupannya ke publik gitu. Cakupannya ke publik. Publik berikan kritik. Lalu kemudian kalau saya secara pribadi menganggap bahwa kritik itu benar, saya bisa terima gitu. Saya bisa terima. Sehingga manusia ironis liberal itu dia berbeda dengan manusia metafisik liberal. Rorty membuat perbedaan itu. Kalau metafisik liberal dia tidak terbuka, tetapi menganggap bahwa apa yang dia percaya atau apa yang dia pegang atau apa yang dianut itu merupakan kebenaran. Gitu. Itu beda. Ada dua hal yang berbeda. Ironi dan liberal itu satu kesatuan dalam pemikiran Rorty, itu satu kesatuan. Engkau hanya bisa berlaku ironi dengan dirimu kalau engkau juga bisa berlaku liberal dengan orang lain. Bisa terbuka sama orang lain. Maka engkau bisa ironi dengan dirimu sendiri, ragu dengan diri. Dia nih kayaknya bisa lebih benar nih dari saya nih. Saya coba dengar dia dulu nih. Nah, bukan kita menganggap tidak saya paling benar nih lalu saya paksakan itu untuk kau, tidak bisa. Nah, itu saya pikir ini dijelaskan dengan bahasa yang sederhana. Oke, Mas. Oke, baik. Bung Asidik dan jawaban dari Bang Devri ya, mengingatkan saya pada kontingensi ironi dan solidarity part 3. Tugas dari kaum intelektual yang terkait dengan keadilan sosial bukanlah menyediakan perbaikan-perbaikan atau penghalusan dari teori sosial, namun mendorong kita untuk menjadi lebih sensitif pada penderitaan orang lain dan menghaluskan, memperdalam, serta memperluas kemampuan kita untuk mengidentifikasi dengan orang lain, dengan others, ya. Berpikir bahwa orang lain itu sama atau mirip seperti kita dalam cara-cara yang secara moral itu relevan. Ya, jadi bukan soal teorinya dibagus-bagusin ya, begitu kurang lebih ya. Teori sosial yang semakin kompleks, semakin canggih, bahkan mungkin pakai irisan-irisan tadi itu ya. Itu saya kadang sudah agak melihat itu tadi langsung analitik gitu ya. Ada model irisan-irisan terus ada tanda-tanda begitu, tuh Rangga itu kesukaannya itu. Nanti Rangga ikut nimbrung ya, ngobrol tentang ini. Oke, sensitize ya, suffering of others. Mudah-mudahan juga ikut mempertegas yang disampaikan Bang Devri tadi. Oke, baik, ada lagi?
Yang mau bertanya mungkin di room chat, saya belum lihat sebentar apakah ada di room chat. Oh, di room chat kebanyakan mohon share PPT-nya ini. Ya, itu ada di grup ya, ada di grup WhatsApp-nya MFI. Oh, ini ada yang mau bertanya, Bang Edi Soge. Ya. Bang Edi Soge mau speak up atau cukup dibacakan saja dari room chat? Oke. Seperti apa posisi dialektis Bang Devri terhadap Richard Rorty? Apakah Anda sepenuhnya setuju terhadap pemikirannya atau coba geleng-geleng kepala terhadap ide filosofisnya? Apa yang paling tidak Anda setujui dari Rorty? Rorty membantah esensialisme dan fondasionalisme. Dengan demikian, apakah dia membangun esensi dan fondasi baru? Edi Soge. Kayaknya Bang Devri kenal ini mungkin ya. Halo Mas, itu kawannya saya tuh Mas. Oke, ya silakan ditanggapi itu pertanyaannya. Oke, Mas mungkin bisa baca ulang. Kawan biasanya Oke. tanya banyak kalau kawan yang ini. Ya, ini tentang soal posisi dialektisnya Bang Devri sendiri terhadap pemikiran Richard Rorty. Jadi menjelaskan titik-titik ya, titik-titiknya apa simpul-simpul posisi dialektisnya, mana yang pemikirannya Richard Rorty, mana yang pemikirannya Bang Devri, atau kritik Bang Devri terhadap Richard Rorty. Kalau kritik sih sebenarnya tadi sudah jelas di bagian terakhir ya. Ada 3 posisi ya, 3 posisi kritik. Iya. Oke, mungkin kurang menyimak tadi Bang Edi ya, pas bagian itu ya, mungkin pas lagi sinyalnya agak lost. Tapi tadi sudah dijelaskan itu. Tapi boleh, mungkin mau diulangi lagi bagian-bagian tertentu yang spesifik. Oke Mas. Baik, terima kasih untuk teman Edi untuk pertanyaannya. Mas Edi ini nanti bulan depan sudah ke Papua Nugini nih Mas, teman saya nih. Oh iya, mantap. Ya, belajar teologi di sana dia. Oke, baik. Oke Mas, pertanyaan tadi, apa posisi dialektis saya terhadap Richard Rorty gitu? Saya katakan bahwa kalau mau jujur sebenarnya 80% saya setuju dengan Rorty, 20%-nya saya kurang setuju dengan dia. Gitu. 80% kenapa saya setuju dengan dia? Itu karena menurut saya Rorty itu selalu terbuka dengan pendapat-pendapat baru gitu. Dia selalu tidak puas dengan dirinya sendiri gitu. Nah, ironi tadi, ironi itu yang menurut saya itu bijak gitu. Dan dia tidak mati dalam satu pemikiran saja, tidak stagnan dalam pemikiran bahwa dalam arti bahwa oke, ini pragmatismenya saya nih gitu. Nah, pragmatismenya saya. Ini paling kuat sudah nih gitu. Macam dulu diklaim Descartes kan gitu. Ini paling benar. Akhirnya melupakan bahwa ternyata ada orang lain juga yang punya pemahaman yang lebih tinggi dari kita gitu. Nah, ini satu hal yang menurut saya ada nilai positif yang saya pelajari dari Rorty dan yang bikin kangen dalam tanda kutip sebenarnya. Nah, ini yang menarik untuk saya, yaitu bahwa isu kuncinya dia tentang manusia ironis liberal itu yang menarik. Lalu kemudian pertentangan dia, kritik dia terhadap modern itu menurut saya kritik paling radikal yang saya baca. Saya belum baca filsuf lain, mungkin filsuf lain juga punya kritik yang sama atau mungkin lebih, tapi paling tidak dalam pembacaan saya Rorty menjadi salah satu filsuf yang punya kritik yang sangat tajam untuk filsafat modern. Buku Philosophy on the Mirror of Nature itu dari halaman pertama sampai halaman terakhir itu kritik semua itu. Oke. Itu posisi itu kenapa saya memilih Rorty sebenarnya. Lalu yang kedua, saya kurang sependapat juga dengan Rorty itu berdasarkan 3 kritiknya saya tadi. Alasan saya itu untuk alasan saya itu tidak 3 tadi. Pertama itu relativisme nilai kegunaan, yang kedua ambruknya subjektivitas, dan yang ketiga radikalisasi praksis gitu. Oke, yang ketiga radikalisasi praksis. Yang paling saya tidak setuju itu relativisme nilai kegunaan itu. Gitu. Ini pertanyaan terakhir dari Edi tadi. Kenapa itu? Kenapa tidak setuju? Gitu. Jadi saya bacakan lagi tadi. Jadi kritik umum terhadap filsafat postmodern, menurut saya itu ini hampir sama untuk semua filsuf postmodern yang menganggap bahwa kegunaan itu sesuatu yang sangat relatif. Nah, pertanyaan kita sekarang, kalau misalnya kegunaan menjadi sangat relatif, pertanyaan kita sekarang, kalau misalnya kegunaan menjadi sangat relatif, maka
bagaimana saya harus memilih gitu. Paling sederhananya contoh gini, paling sederhananya. Seseorang itu mencuri untuk bertahan hidup gitu. Ini guna, tapi salah kan gitu. Tapi salah kan? Saya mencuri untuk bertahan hidup. Guna bahwa saya bisa bertahan hidup. Tapi salah gitu. Nah, sehingga persoalan yang terjadi adalah bagaimana Rotary mengukur nilai kegunaan menurut saya. Alih-alih memang tidak berguna bagi kehidupan, para filsuf modern, postmodern hendak mengajarkan kepada manusia bahwa klaim kebenaran tunggal dan universal hanya membawa manusia ke dalam lumbung persoalan yang baru. Alih-alih memang tidak berguna sama sekali. Sehingga melalui pragmatisme, Rotary kemudian mengembangkan filsafat yang lebih bermakna bagi manusia. Ia menjadikan filsafat sebagai sarana bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Tapi pertanyaannya kembali, bagaimana Rotary mengukur nilai kegunaan dari sesuatu? Itu yang menurut saya hal yang paling saya tidak setuju itu soal relativisme nilai kegunaan. Kalau yang soal ambruknya subjektivitas dan radikalisasi praksis, itu pendapat saya saja yang separuh dari pemikiran Rotary saya pikir. Tapi kalau yang relativisme nilai kegunaan itu cukup kuat di dalam naskah-naskahnya Rotary itu. Oke. Itu saja. Saya pikir terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Edi juga. Mudah-mudahan Bang Edi sudah bisa menyimak tadi ya jawaban dari Bang Devri ya. Oke, silakan. Mungkin ada pertanyaan lain lagi, ada yang mau raise hand? Atau ada dua ini. Satu. Irmano, silakan. Bang Irmano ya. Silakan Bang. Terima kasih, dengar suara saya. Sudah terdengar, silakan. Oke. Bagus pemaparan tentang Rotary malam ini, menarik sekali. Saya ketika menyimak baik-baik materi, walaupun kadang juga suara hilang dan sebagainya gangguan, tapi saya menyimak sedikit lah apa yang dijelaskan malam ini. Saya tertarik sedikit dengan pemahaman Rotary mengenai literary genre. Itu Rotary mempunyai pandangan bahwa teori itu dalam dipakai bahasa untuk ruang publik, di ruang publik politik. Artinya bahwa menciptakan kosakata baru untuk mendukung komunikasi di ruang publik politik, kalau saya tidak salah dengar seperti tadi. Tetapi di bagian kesimpulan dikatakan bahwa Rotary membuat itu pendasaran yang parsial, yang hanya melalui proses reduksi kalau tidak salah. Itu bagi saya juga pertentangan seperti yang tadi pertanyaan baru, bahwa dalam awal itu pertentangan dialektika lah. Sehingga pertanyaan saya bahwa bagaimana Rotary itu dia bisa menilai bahwa bahasa yang dipakai di ruang publik politik itu, apakah bahasa itu punya peran sebagai apa? Bahasa sebagai alat komunikasi atau sebagai apa? Kegunaan bahasa di sana punya perannya apa? Sehingga dikatakan sebagai hanya mendukung komunikasi di ruang publik politik, dan disimpulkan bahwa sebuah pendasaran untuk hanya sebagai kemungkinan saja dalam proses reduksi dan sebagainya. Mohon tanggapan dari saudara yang mendalami khusus tentang Rotary di skripsinya ini. Terima kasih. Terima kasih Bang Irmano. Silakan Bang Devri, tadi dengar semua ya? Kayaknya tadi sempat keluar sebentar itu di awal-awal pertanyaan. Halo Mas, kurang jelas Mas. Bisa diulang pertanyaannya. Itu dia. Soal itu bahasa apa? Kosakata baru dalam ruang publik politik, seberapa penting analisis bahasa ya, atau linguistic analysis dari Rorty untuk diterjemahkan di dalam ruang publik yang politik gitu. Itu yang saya tangkap tadi pertanyaannya. Oke. Oke, makasih banyak Mas. Untuk penanya tadi terima kasih. Gini, untuk memahami bagaimana Rotary mengkonsepkan
bahasa atau memahami bagaimana Rorty sendiri memberi definisi terhadap bahasa, kita perlu tahu dulu Rorty ini belajar dari siapa nih bahasa nih gitu. Ide atau konsep tentang bahasa ini dia belajar dari siapa gitu. Kita harus mulai dari situ gitu. Dalam sejarahnya itu kan dia belajar dari Wittgenstein kan. Teristimewa tentang language game itu gitu. Language game itu. Jadi kalau misalnya Wittgenstein katakan bahwa bahasa itu punya andil penting dalam satu komunitas politik, itu tidak jauh beda juga dengan Rorty gitu. Rorty katakan bahwa bahasa juga memainkan peranan penting dalam satu ruang publik, dalam ruang publik politik gitu. Kenapa demikian gitu? Kenapa demikian? Karena bahasa itu sendiri dia menjadi alat sekaligus menjadi medan bagi pertemuan antara satu individu dengan individu yang lain. Dia menjadi alat sekaligus medan bagi pertemuan antara satu individu dengan individu yang lain. Dengan adanya pertemuan itu melalui bahasa, maka konsensus bersama di dalam publik, juga kemudian rencana atau juga kesepakatan bersama itu dapat terwujud gitu. Dapat terwujud. Maka perlu ada pemahaman terhadap bahasa itu sendiri gitu. Perlu ada pemahaman terhadap bahasa itu sendiri. Oke. Dan bahasa menurut Rorty itu sangat penting untuk itu tadi. Kita harus pahami pertama dari Wittgenstein, lalu kemudian kita bertolak ke politik itu, ke ruang politik, ruang publik politik itu. Dengan adanya bahasa maka adanya pembangunan dalam ruang publik politik. Peran bahasa di sini sebagai apa? Dia sebagai instrumen sekaligus medan bagi perwujudan satu kondisi politik yang kondusif. Gitu. Saya pikir demikian, Mas Endar. Mudah-mudahan terjawab ya, Bang Irmano tadi. ya tadi. Ya. Oke, baik, sesi pertama untuk termin pertama 3 penanya sudah kita lewati. Waktu masih cukup ya, masih 25 menit. Apakah mau ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan yang hadir dalam diskusi malam hari ini? Silakan. Raise hand atau di room chat. Ini Bang Devri ada rencana membuat buku nggak dari skripsinya ya kemarin ini? Kemarin ditawarin, Mas. Kemarin ditawarin sama dosen untuk buat buat buku dari skripsi ini. Tapi saya belum punya niat karena belum ada uang, Mas. Oh. Oke, dibuat dulu saja. Artinya draft bukunya dibuat. Kalau soal pendanaan nanti kita bisa bantu carilah ya. Kan banyak donatur kayak Jaya Suprana itu kan sangat senang itu dengan filsafat ya. Nanti kita ketok-ketok pintu lah, gitu ya. Siap, Mas. Dibuat saja dulu draftnya, nanti kalau soal pembiayaan kita bisa bantu sama-sama. Siap. Oke, silakan teman-teman yang lain ya. Ini apakah Bang Devri membaca ya? Cukup banyak ya sekarang tulisan-tulisan. Bahkan 3 tahun terakhir saja saya lihat ada beberapa tulisan ya. Ini ada Tracy Laniera dari University of Connecticut, dia asisten profesor filsafat di sana. Dia menulis Richard Rorty, Outgrowing Modern Nihilism. Itu dikaitkan dengan filsafat agamanya dari Rorty ya. Ya, Mas. Tahun 2020 itu, masih lumayan baru. Terus ini ada Chris Foparil, Merekonstruksi Pragmatism, Richard Rorty dan Classical Pragmatis. Ini dia Foparil 2022, Oxford University Press. Dia membandingkan pemikiran Rorty dengan Peirce, dengan James, dengan Dewey, dengan Royce, dan dengan Adams. Ya, ada 5 bab. Itu menarik juga ya, 260-an halaman ini. Terus kemudian ini ada Giancarlo Marchetti, itu profesor dari Italia. Dia mengedit ya satu buku yang berisi 14 esai, tulisan dari ahli-ahli Rorty yang sekarang, dengan judul The Ethics, Epistemology, and Politics of Richard Rorty, 2022. Ini terbitan dari Routledge. Jadi sebenarnya iklim untuk mengapresiasi pemikiran Rorty bahkan sampai tahun 2022 ini di sana ya, di Amerika, dan kalau tadi Franchetti ini kan dari profesor filsafat dari Italia ya, itu cukup tinggi ya. Artinya Rorty masih diminati nih pemikirannya. Jadi menurut saya menarik untuk kita juga masih bisa membangkitkan atau mendiskursuskan ini. Oke, ini ada praksis dan pragmatisme. Ini masih Bang Irmano lagi ya. Oke, pertanyaannya ya.
Apakah beda atau sama praksis dan pragmatisme? Bang Devri, silakan. Kita masuk termin kedua ini. Halo, Bang Devri, suara saya terdengar? Halo, halo Mas Bro. Ya, oke, Ya, silakan. halo. Praksis dan Dengar, Mas. pragmatisme. Oke. Oke. Makasih banyak untuk pertanyaannya. Ini saya jelaskan tentang praksis pertama, Mas. Praksis gitu. Kalau dalam waktu saya ujian kemarin, dosen saya Pater Leo Kleden, Dr. Leo Kleden, itu dia sampaikan tanggapan tentang penelitian yang saya buat tentang praksis dengan teori ini. Dalam penelitian itu saya tulisnya gini, ada dua hal atau ada dua kosakata yang membedakan. Pertama itu praksis, yang kedua itu tindakan. Itu beda-beda gitu. Saya ketika baca buku Aristoteles tentang politik, saya temukan dua kata itu gitu. Praksis dan tindakan, itu beda-beda gitu. Kalau praksis sifatnya tuh saya sebut sifatnya tuh intersubjektif politis. Artinya bahwa apa yang saya buat dan mempengaruhi orang lain, itu namanya praksis gitu. Nah, tapi kalau tindakan sendiri itu sifatnya sangat individual gitu. Saya buat terlepas dari kau risikonya ke kau itu apa, tapi saya buat untuk kepentingan saya gitu. Nah, gitu. Saya mencuri misalnya, itu tindakan mencuri gitu, bukan praksis mencuri gitu. Nah, ini pembeda kecilnya antara praksis sama tindakan gitu. Sekarang apa beda antara praksis dan pragmatis gitu? Saya tidak beberkan kalau saya beberkan nanti besok pagi baru kita selesai ini skripsi, tidak apa pertemuan gitu. Tadi kalau praksis jelas tadi seperti yang saya sampaikan, saya berpatokan pada pendapat itu. Praksis adalah sesuatu yang praksis adalah perlakuan kita atau perbuatan kita yang memberi pengaruh untuk orang lain. Sifatnya tadi seperti yang saya katakan, sifatnya tuh intersubjektif politis gitu. Sementara itu, kalau pragmatis itu tuh kan cabang filsafat tadi gitu kan. Pragmatis sendiri itu sebuah tindakan gitu. Tindakan yang membawa kegunaan. Kalau pragmatis tambah imbon isme, baru itu salah satu cabang filsafat yang menitik beratkan pada aspek kegunaan tadi, seperti yang saya jelaskan dalam skripsi. Gitu. Saya pikir itu pembedaan. Nanti kita diskusi lebih jauh. Saya pikir ada pertanyaan-pertanyaan lain mungkin yang Oke, baik. Tapi itu saja sudah cukup memberi satu nuansa ya. Nuansa pembeda ya, praksis dan pragmatis yang dua-duanya diakarkan dari traktat yang ditulis Aristoteles gitu ya, Bang Devri. Ya, betul Mas ya. Oke. Oke, mudah-mudahan menjawab tadi Bang Irmano ya. Kita masih ada waktu 20-an menit, silakan untuk dimanfaatkan. Ini saya lihat ada Pak Toga UMT Tambunan. Saya baru sekali ini melihat di forum kolokium MFI. Masih di mute itu Bang Toga ya, panggil karena Tambunan, saya boleh panggil Bang Toga ya. Masih di mute, suaranya masih belum keluar Bang Toga. Dipencet dulu itunya, apa namanya, tombol mic-nya. Bentar, saya bisa bantu Bang Toga. Oke, silakan. Kalau Bang Toga mau ikut memberikan pertanyaan atau wawasan gitu ya tentang pembahasan Rorty dan topik yang dibawakan Bang Devri ini, silakan. Bang Toga. Sambil kita menunggu boleh ya yang lain juga ya. Silakan kalau ada yang mau raise hand untuk bertanya atau berdiskusi tentang pokok-pokok yang sudah disampaikan Bang Devri tadi. Ini ada Bang Panca ya. Bang Panca baru masuk. Atau Rangga, tadi Rangga ada yang mau didiskusikan juga Rangga? Enggak Mas, halo? Biar yang lain dulu aja. Oke. Ya, boleh. Silakan yang lain, kalau nggak ada yang lain baru kita ke Rangga lagi ya.
Silakan, ada Bang Egel Terom ya. Bang Egel, boleh silakan Bang. Oke, silakan. Sepi nih ya, udah malam-malam. Habis kekenyangan kali makan steak yang disajikan Bang Devri ini ya. Ya, padat sekali soalnya itu tadi apa slide-nya itu ya. Menurut saya kalau orang yang baru pertama kali membaca Rorty atau baru mencicipi gitu ya pemikiran Rorty itu tadi langsung ini udah kekenyangan, ini mungkin seperti sudah lagi gelegean itu kalau orang bilang sekarang lagi sendawa ini ya karena kekenyangan. Silakan, ada Pak Suyahmo, saya juga kelihatannya baru sekali ini melihat Bapak Suyahmo. Kalau mau unmute untuk ikut berbicara, silakan. Ada Abu Hasan, Mr. Doeng, Ke Pires, terus Novi Rupilu, Satrio Parikesit, Bang Mokhtar Kodri, Bang Yadi, Fernando Adi, Rifki Madani, Mbak Sita Subada, yang tempo hari jadi moderator juga ya untuk Dr. Raino. Terus, oke sudah. Silakan, nama-nama yang saya sebut kalau mau mengisi dengan bertanya atau mendiskusikan pokok-pokok tertentu, mendebat juga boleh, mengkritik ya, silakan. Masih 15 menit, waktunya masih lebih dari cukup untuk 1-2 pertanyaan ini. Bung Hendar. Oh, silakan. Bung Naryo ya. Silakan Ya, Bung Naryo. mungkin. Itu Mas, ada apa Cepires itu Mas? Boleh Ada yang tuh. bertanya, silakan mungkin Boleh. yang lain. Saya mau ngisi kekosongan saja. Oke. Bung Naryo nanti abis ini ya, kalau Ke Pires sudah, saya soalnya tidak melihat. Ke Pires mau bertanya kah? Silakan. Ke Pires, silakan. Open mic. Belum, kelihatannya belum ada ini. Sudah dipanggil, belum menyaut. Bung Naryo boleh dilanjut nggak apa-apa, Bung? Ya, terima kasih Bung Hendar. Salam kenal juga Bung Devri ya. Meskipun tadi agak ada masalah sinyal, tapi saya rasa gagasan yang dipresentasikan cukup tertangkap untuk teman-teman. Mungkin saya ingin minta pendapat dari Bung Devri saja. Tadi dijelaskan bahwa Rorty itu menolak esensialisme dan epistemologi gitu ya. Kalau dia juga menggambarkan bahwa penting bagi kita untuk selalu terbuka gitu ya, untuk menerima kemungkinan-kemungkinan kebenaran dari orang lain. Pertanyaannya, apakah pilihannya itu harus anti esensialis dan anti epistemologi? Karena menurut mungkin ini spontan saja dalam pemikiran saya, orang tentu saja punya dasar epistemik tertentu dan juga mungkin punya kepercayaan kepada hal yang esensial gitu di dalam sesuatu dalam konteks kebenaran. Tetapi sikap itu kan tentu tidak berarti bahwa dia tertutup gitu ya. Dia juga sangat mungkin tetap terbuka, mendengarkan, dan juga memberikan ruang bahwa ada kebenaran juga dari orang lain gitu ya. Saya minta pendapat saja mungkin dari DP yang sudah membaca cukup detail tentang Rorty. Mungkin itu saja sih singkat dari saya. Oke. Terima kasih. Thank you Bung Naryo ya. Bung Naryo ini dipercaya menjadi koordinator dari Masyarakat Filsafat Indonesia. Beliau juga salah satu perintis awal ya di bulan Juli 2019 lalu di Paramadina. Itu awal mula terbentuknya Masyarakat Filsafat Indonesia. Silakan Bang Devri. Oke, makasih banyak Mas Naryo. Makasih. Ya, ini pertanyaan menarik tadi dari Mas Naryo.
kalau misalnya Rorty itu cukup terbuka, kenapa dia bersikap anti gitu terhadap epistemologi dan esensialisme gitu? Kenapa dia sangat anti gitu? Oke, gini, saya coba menjelaskan itu dari titik tolak kritik Rorty terhadap filsafat modern dulu gitu. Nah, sebenarnya pendapat tentang anti esensialisme dan anti epistemologi itu dua-duanya itu bertolak dari kritik Rorty atas filsafat modern. Kritik yang bagaimana itu gitu? Kritik sebenarnya menyasar pada dua hal. Pertama, kritik atas fondasionalisme, dan yang kedua, kritik atas kebenaran koresponden. Gitu. Kalau misalnya pertama untuk kritik terhadap fondasionalisme, itu artinya apa? Rorty tidak mau kita tuh patok dengan satu model kebenaran saja gitu. Sementara itu kan kita lihat dalam sketsa lah, dalam sketsa pemikiran filsafat modern itu kan sangat kaku dan sangat keras kepala dalam mempertahankan mereka punya pemikiran gitu. Misalnya Descartes gitu. Descartes kan ngeri dia kritik filsuf terdahulu itu kan, dan menganggap bahwa filsafatnya dia itu paling tinggi gitu, paling benar gitu. Rorty tidak mau ada hal itu gitu. Dia tidak sependapat kalau misalnya kita sangat dogmatis gitu, sangat dogmatis. Dia terbuka bahwa oke, ada yang benar dia bisa terima gitu. Justru karena itu kan dia bersifat ironi dengan dirinya dia, gitu. Menganggap bahwa kosakata yang dia pakai itu belum tentu benar. Ada kosakata alternatif lain yang barangkali benar gitu. Karena itu tugasnya dia adalah membuka diri. Tetapi berhadapan dengan filsafat modern itu, dia beri kritik habis-habisan juga gitu. Kritik habis karena apa? Karena fondasionalisme dan kebenaran koresponden tadi yang sudah jadi baku gitu. Yang sudah jadi baku. Dia mau rombak itu, dia mau keluar itu, cangkang itu harus dijebol. Cangkang itu harus dijebol supaya alternatif lain, pendapat-pendapat lain itu juga bisa masuk di situ gitu. Akhirnya ilmu itu diperkaya dan kita akan memperoleh satu pemahaman yang betul-betul kuat terhadap satu wacana tertentu. Jadi itu yang mau dikatakan gitu, saya pikir. Betul yang Mas sampaikan tadi, Mas Nario sampaikan bahwa seharusnya kan dia tidak perlu terlalu anti gitu kan. Tapi menurut saya untuk sesuatu, menurut saya itu Rorty apa namanya? Dia ada di posisinya saya gitu. Artinya berhadapan dengan dia yang keras kepala, filsafat modern yang tidak mau tahu, anggap diri lebih tinggi gitu kan. Ya mau tidak mau dorong dia gitu, anti dengan dia saja gitu kan. Nah, gitu. Tapi poinnya seperti yang saya sampaikan tadi, Mas. Poinnya bahwa menjadi sangat penting untuk Rorty menjebol kerangkang yang sangat baku dari filsafat modern itu. Dia harus anti gitu. Untuk menunjukkan bahwa ada relatif lain, ada alternatif lain yang bisa kita jadikan sebagai pegangan. Saya pikir demikian, Mas. Mungkin Mas Hendro bisa tambahkan pendapat saya gitu. Saya kira saya sepakat ya bahwa yang disampaikan Rorty itu bisa dalam dua arti. Kenapa anti esensialisme, anti epistemologi tadi ya, anti fondasionalisme bahkan juga. Satu itu semacam literary genre. Karena Rorty sendiri kan kita tahu ya sangat suka juga karya-karya sastra ya Bang Devri. Ya. Dan dia juga tadi ada teori sebagai apa? Literary apa tadi ada pengertian genre. Ya, literary genre. Jadi itu adalah bahasa yang untuk menyangatkan supaya juga ada unsur readership ya, biar pembaca juga tertarik. Dan Rorty jadi populer juga dengan seperti itu, dengan melakukan strategi pemilihan diksi ya, seperti itu yang pertama. Yang kedua memang ada upaya kritis ya. Saya kira kan Rorty awal-awalnya juga seorang Marxis kan, betul ya Bang Devri ya? Ya, Mas. Awal-awalnya juga dia kan juga seorang Marxis, bahkan mendirikan semacam apa anti-Leninis atau apa begitu, ada movement tertentu di sana ya, atau semacam study club tertentu. Jadi saya kira memang Rorty kan itu lahir kan pasca Perang Dunia Kedua dan masuk di era Perang Dingin ya. Rorty mulai aktif kan itu menulis pas era Perang Dingin 55 sampai 70 itu kan bisa dikatakan Cold War ya, bahkan sampai 80-an. Jadi saya kira itu juga suatu upaya untuk membongkar semacam karakter dogmatisme gitu kan ya.
karakter dogmatisme pada filsafat Barat. Saya kira ini satu proyek yang debunking ya tadi istilahnya, mencoba membongkar. Begitu kira-kira Bung Naryo, yang saya juga sedikit membaca Rorty di bagian aspek-aspek yang ini. Ya, ya. Oke, thank you. Oke, sama-sama. Tadi Pak Suyahmo ya, tadi sempat resen ketika Bung Naryo menyampaikan pertanyaan. Apa mau dilanjutkan Pak Suyahmo? Silakan. Halo Mas. Halo, silakan Pak. Halo. Monggo, Ini dilanjut. filsafat apa teoritis dan filsafat praktis. Filsafat apa itu tadi? Filsafat praktis, teoritis. Kalau filsafat praktis itu kan praktek di lapangan sekarang ini. Mau nggak mau berinteraksi dengan ideologi suatu negara gitu loh. Jadi kalau ngomong filsafat itu jangan terlalu abstrak ya. Misalnya di Indonesia itu kira-kira pas nggak itu gitu loh. Jadi kalau kita ngajar mahasiswa itu kita pertanyaannya seperti itu gitu. Jadi jangan terlalu epistemologinya terlalu muluk-muluk ya gitu. Teorinya filsafat ya terlalu ya hakikatnya apa? Kalau Plato ini, Aristoteles ini, Hegel ini, itu jelas ya. Itu adalah filsafat yang membahas tentang hakikat, esensi. Itu artinya nilai ideal, ya. Tapi setelah masuk pada ranah praksis, ya, itu tidak lepas dari pemahaman suatu bangsa, negara, ya. Yang mau tidak mau bisa jadi ajaran suatu filsafat yang tadinya ideal, ya, itu bisa terjadi ditolak, ya. Contohnya filsafat Karl Marx, ya, itu esensinya yang membela keadilan, tapi menurut komunis. Tapi ketika di Indonesia tidak laku, ya, keadilan menurut Pancasila. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang mestinya harus dijelaskan di dalam diskusi. Jadi kita mendapat materi, masukan. Kalau kita ngajar itu kita mendapat materi yang bisa diajarkan pada mahasiswa, gitu loh Mas. Nggih, Pak Suyahmo, matur nuwun. Kita belum perkenalan ini, Pak Suyahmo ini pengajar filsafat di mana, boleh tahu? Di Semarang. Oh, nggih. Kayaknya baru pertama ikut ini ya, ikut kolokium MFI ya. Nggih. Oh, nggih. Terima kasih. Tapi Pak Suyahmo, maaf, ini kita bukan kelas mahasiswa di sini, maaf ya. Ini kita kelas memang terbuka untuk para ya penggiat filsafat, peminat filsafat, dan diskusi filsafat. Jadi menurut saya yang dilakukan Bang Devri tidak apa-apa, memang sesuai koridor. Ngaten Pak Suyahmo. Jadi intinya mengenai apa tuh? Saya belum begitu Tadi kelihatannya Pak Suyahmo nggak dari awal ya ikut. Dari awal tadi barusan masuk ya. Oh pantesan, oh iya pantesan. Ya Bang Devri mungkin ada hal yang mau ditanggapi dari sampaiannya Pak Suyahmo. Bang Devri, silakan. Oke, makasih banyak Mas yang tadi sudah memberikan 1-2 ciutan, gitu kan. Kalau saya pribadi sebagai seorang yang belajar filsafat, itu kita tidak bisa tolak karakter ideal itu, Bapak. Gitu. Kita tidak bisa tolak karakter ideal itu. Kita katakannya bersikap praktis saja, ikut konteks saja. Tapi kan harus tahu dasarnya dulu, gitu. Konteksnya apa gitu. Nah, makanya kita perlu belajar teorinya juga gitu kan. Sebenarnya kalau mau setia dengan Rorty tadi, saya juga tolak teori gitu kan, karena dia pragmatis gitu. Tapi jangan gitu. Kita harus pahami sungguh dulu, lalu kemudian tujuan dari yang saya bawakan saat ini kan itu saya mau bangun dialektika tadi gitu. Nah, karena justru bangun dialektika, maka dia perlu dijelaskan satu-satu. Perlu dijelaskan satu-satu. Tema kolokium malam ini, materi yang saya bawakan itu tentang dialektika antara teori dan praksis. Gitu. Maaf. Silakan Mas. Oke, baik. Saya kira ya, dialektika itu kan tesis, antitesis, sintesis. Ya. Sintesis, jalan keluar, solusi itu ada berdimensi 3. Artinya
sintesis mengikuti tesis, ya. Itu pertama. Artinya kesimpulan itu didominasi oleh tesis. Artinya antitesis mengikuti tesis, ya, menjadi sintesis. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kemungkinan kedua adalah sintesis, ya, sintesis politik katakan itu, ya, didominasi oleh antitesis. Akhirnya tesis mengikuti antitesis. Ya. Kemudian yang ketiga, sintesis kompromi keduanya antara tesis dan antitesis. Nampaknya dari diskusi tadi itu maunya, ya, itu sintesis adalah kompromi tengah-tengah antara tesis dan antitesis. Jadi ada 3 kemungkinan di dalam sintesis itu. Sintesis adalah praksis di dalam hidup. Jadi semua hidup, ya, kehidupan ini menurut Hegel itu tidak lepas dari dialektika tesis, antitesis, sintesis. Ya. Sintesis akan menjadi tesis baru dan akan dilawan oleh antitesis yang baru lagi. Dan akhirnya hidup itu adalah seperti cokro manggilingan ke orang Jawa. Ya. Jadi tesis ke atas, antitesis bawah, sintesis samping, akhirnya kesimpulan menjadi tesis baru lagi. Jadi hidup itu seperti roda. Jadi sebetulnya filsafat Hegel, dialektika itu adalah sama dengan filsafat Jawa, ya, cokro manggilingan itu loh. Dan itu seperti misalnya, ya, saya contohkan, ya, tesis, ya, pada zaman pra kemerdekaan, ya, tesisnya apa? Belanda menjajah. Antitesisnya apa? Perjuangan bangsa Indonesia, ya, melawan penjajah. Sintesisnya ialah bangsa Indonesia menang, ya, merdeka. Maaf, Pak Suyatmo, maaf saya memotong karena kita waktunya sudah jam 9. Yang Pak Suyatmo barusan ngendiko mau sampaikan itu mungkin baik juga kalau suatu ketika Pak Suyatmo presentasi kolokium, ya, di MFI. Kita masih ada waktu yang kosong 2 minggu lagi, 17 Oktober. Mungkin kalau berkenan Pak Suyatmo bisa meninggalkan nomor handphone, nanti akan dikontak oleh tim kami, ada tim produksi. Mekaten Pak. Ya, Pak Yahmo. Supaya lebih clear saja, lebih jelas, penjelasannya lebih bertahap dan memang membuka topik baru, bukan apa namanya tentang bicara dialektika dan seterusnya tadi, ya. Oke, saya kira karena sudah jam 9, Bang Devri boleh mengucapkan mungkin statement-statement terakhir gitu, ya, atau resume setelah diskusi dan tanya jawab ini. Silakan Bang Devri, 1 menit boleh. Oke, saya cuma mau sampaikan terima kasih. Pertama untuk Mas Hendar secara pribadi, juga untuk teman-teman yang sudah berdiskusi aktif dengan saya malam ini. Kalau mau butuh sesuatu untuk menambah bahasan tentang Rotary, bisa kontak saya. Saya punya beberapa file, bukan beberapa, banyak sekali file tentang Rotary, dan juga skripsinya saya bisa bagikan filenya, tapi tidak boleh disebarkan ke sembarang orang gitu. Nah, oke, itu saja. Dan saya mau baca statement dari Rotary soal bahasa tadi, karena Mas Iranto tadi yang tanya soal bahasa itu. Jadi saya baca saja, ya. Jadi Rotary katakan gini, bahasa yang digunakan para korban itu tidak berfungsi lagi dan mereka terlalu menderita untuk menyusun kata-kata baru. Jadi, pekerjaan untuk menempatkan situasi mereka ke dalam bahasa harus dilakukan oleh orang lain. Novelis, penyair, atau jurnalis liberal pandai dalam hal itu. Ahli teori liberal biasanya tidak. Ajakan untuk kita adalah mari menulis puisi. Oke. Itu yang terakhir itu saya ingat. Prof. Alois Agus Nugroho itu, ya, mari menulis puisi itu kan. Prof. Alois juga sangat suka dengan karya-karya Rofi, ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya Bang Devi, terima kasih teman-teman semua sudah berkenan hadir, ya. Sudah berkenan hadir dan ikut meramaikan kolokium MFI pada malam hari ini. Kita akan ketemu lagi mungkin dengan Pak Suyatmo 2 minggu lagi atau dengan yang lain. Karena sementara kan isinya kosong tuh, ya, tanggal 17, ada yang berhalangan. Silakan, itu nanti akan dihubungi oleh tim produksi kalau berkenan membagikan nomor handphonenya. Terima kasih, selamat malam, dan mari kita berpuisi dan mari kita berpragmatisme. Begitu, terima kasih ya, banyak Mas Hendar. Semua, ya, sama-sama, terima kasih rekan-rekan, ya. Selamat istirahat semua. Oke, saya akhiri dulu dengan
recordingnya saya tutup.